Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat padamu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat untuk kita semua, para sahabatku, para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan pertama kita diingatkan melalui kitab Keluaran 12 ayat 1-8, dilanjutkan 11-14, mengenang akan perayaan Paskah di Israel, di mana setiap keluarga harus mengambil anak domba atau kambing jantan yang tidak bercela, berumur setahun dan yang dikurung selama 14 hari, lalu disembelih pada waktu senja, dan darahnya diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pintu rumah-rumah di mana orang memakan daging dari domba atau kambing tersebut. Dagingnya harus dibakar dan dimakan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Dan pada saat Tuhan melawat Mesir untuk menghukumnya dengan jalan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun binatang, maka darah yang dibubuhkan pada tiang dan ambang atas dari pintu rumah tersebut tidak akan kena tulah atau luput dari kebinasaan. Darah domba telah menjadi perlindungan bagi bangsa Israel di tanah Mesir. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, kita sebagai seorang Katolik harus memahami bahwa Kamis Putih merupakan rangkaian Tri Hari Suci Paskah. Tri Hari Suci ini adalah rangkaian dari Pekan Suci yang dimulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. Puncak dari Tri Hari Suci yakni Paskah, yang memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya di kayu salib.
Kamis Putih juga sering disebut sebagai hari Holy Thursday, Monday Thursday. Sesuai dengan namanya, Kamis Putih jatuh pada Kamis sebelum Paskah. Nah, untuk itu, apa itu Kamis Putih? Kamis Putih adalah peringatan untuk mengenang peristiwa perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Pada peristiwa tersebut, Yesus membasuh kaki muridnya sebagai simbol hamba yang melayani. Lalu apa makna ritual pembasuhan kaki di Kamis Putih? Perayaan Kamis Putih ditandai dengan pembasuhan kaki sebagai simbol ajaran untuk melayani. Yesus memberi contoh tentang bagaimana seorang yang berada di atas bukanlah pihak yang harus dilayani, justru sebaliknya, ia yang harus melayani. Selain itu, pembasuhan ini terdapat nilai-nilai yang dapat diteladani seperti melayani, rendah hati, berdoa, mengasihi, serta menyadarkan diri bahwa nafsu dunia akan membawa kepada maut. Perintah pembasuhan kaki terdapat dalam Injil Yohanes saja dan tidak terdapat pada Injil Sinoptik Matius, Markus, dan Lukas. Yesus adalah seorang guru yang mau merendah untuk membasuh kaki muridnya. Manusia menginjak debu tanah menggunakan kaki, sehingga membasuh kaki merupakan hal yang biasa dilakukan. Kegiatan Yesus membasuh kaki para rasul juga menjadi simbol yang menunjukkan kerendahan hati serta keinginan untuk menjadi hamba yang mau melayani semua orang, dalam artian setiap orang memiliki kewajiban untuk saling mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan kita juga yang perlu kita pahami bersama, apakah Kamis Putih juga ada di gereja Protestan? Jawabannya ya. Umat Katolik dan juga umat Kristen Protestan akan merayakan Kamis Putih di gereja masing-masing. Pastor dan pendeta akan memimpin perayaan sakral yang dilaksanakan setiap tahunnya. Lalu, bagaimana rangkaian perayaan Kamis Putih di gereja Katolik? Rangkaian perayaan Kamis Putih di gereja Katolik dimulai dengan yang pertama adalah ibadat sabda, lalu dilanjutkan dengan pembasuhan kaki. Tradisi pembasuhan kaki juga diartikan sebagai simbol bahwa seseorang harus menjadi bersih. Simbol kaki yang kotor mengingatkan umat Katolik untuk membersihkan hati dan batin dari segala hal yang menodai hati. Liturgi tersebut akan dilakukan oleh pastor dan 12 orang yang duduk di depan altar mewakili umat. Tradisi tersebut dilakukan oleh gereja Katolik di seluruh dunia, termasuk gereja Katolik di Vatikan Roma yang dipimpin oleh Paus Fransiskus. Untuk yang ketiga adalah setelah pembasuhan adanya perayaan Ekaristi. Setelah itu yang terakhir adalah pemindahan sakramen Maha Kudus dan dilanjutkan dengan tuguran. Nah, untuk itu semoga melalui perayaan Kamis Putih ini kita berani merendahkan hati kita menjadi pelayan, hamba yang rela dan mau membersihkan setiap karya pelayanan kita, menjadi hamba yang mau dan berani memberi diri untuk orang lain, terutama yang miskin, tersingkir, menderita, difabel, dan hidup seturut kehendak Tuhan. Demikianlah pemahaman yang perlu kita ketahui bersama, dan semoga pemahaman ini semakin memperdalam iman kita akan makna perayaan Kamis Putih. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh dan setia. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.